yang beranggota Etimena Tersari, Clara Sinda Slavia, Dinda Octavia, Tripuji Andayani. Di sini yang pertama kita akan membahas daftar isi pembahasan. Ada yang pertama gambaran umum rencana usaha, yang kedua proses pembuatan keripik, yang ketiga memulai usaha dan metode penjualan, yang keempat hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha, yang kelima foto dan lampiran bukti, yang keenam kesimpulan. Tujuan usaha ini merupakan sebuah pencapaian tujuan usaha yaitu profit. Akan tetapi tidak hanya sekedar profil saja yang kami coba temukan, melainkan penekanan pada pengalaman sebuah proses wirausaha. Karena melalui penjualan pemasaran ini, kami dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak. Bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan, meyakinkan pembeli untuk membeli produk yang kita tawarkan, dan memberikan pelayanan yang terbaik agar customer merasa puas. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Rencana produksi akan kita laksanakan selama 5 bulan. Rencana produksi keripik singkong Cihuy adalah sebagai berikut. 2 minggu pertama, kita akan menghasilkan 300 bungkus. Jadi, 5 bulan ke depan, kami akan menghasilkan 6.000 bungkus. Harga keripik singkong Cihuy adalah seharga 10.000. Proses pembuatan keripik. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Sebelum membuat keripik, langkah awal yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Hal itu dilakukan agar dapat memperlancar proses pembuatan keripik, sehingga dapat diolah dan proses pencetakan tidak rumit. Adapun tahap persiapan alat dan bahan meliputi yang pertama, persiapan alat. Kita membutuhkan baskom 3 buah, panci 2 buah, centong 2 buah, dan alat parut 3 buah. Kemudian ada persiapan bahan baku. Bahan kering yang kita butuhkan meliputi tepung terigu 2 kg, garam 2 sendok makan, telur ayam 6 butir, dan bubuk vanili 2 bungkus. Di strategi ini ada tentang proses pembuatan keripik. Proses pembuatan keripik yang pertama yaitu singkong dibersihkan dari tanah yang berwarna kecoklatan sampai benar-benar bersih, sehingga nanti didapatkan singkong yang berwarna putih. Yang kedua, singkong tersebut dicuci hingga bersih. Yang ketiga, singkong yang sudah bersih diparut dengan menggunakan parutan, dicampur dengan tepung terigu, telur, gula halus, garam, dan vanili. Yang keempat, bahan-bahan yang sudah dicampur rata dan menjadikan adonan keduk, kemudian digoreng pipi, lalu dicetak sesuai keinginan. Adonan yang sudah tercetak kemudian digoreng ke dalam minyak panas dengan api sedang. Proses yang kedua yaitu setelah matang, keripik singkong diangkat dan ditiriskan, kemudian diberi bumbu rasa sesuai dengan pilihan rasa. Yang ketiga, setelah semua tahap pembuatan selesai, keripik singkong dikemas dengan menggunakan plastik higienis dan kemudian dikemas. Mengenai memulai usaha dan metode penjualan. Setelah tahap produksi terlaksana, maka produk siap dikirimkan kepada customer pemesanan. Pasangan untuk produk yang dijual secara personal. Metode penjualan yang kami lakukan secara offline yakni menyebarkan brosur atau pamflet kepada masyarakat, sedangkan penjualan produk secara online kami memanfaatkan sosial media, yaitu Instagram dan Twitter, dan untuk menjual dan mempromosikan produk kami. Hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha, di mana produksi 1 bulan itu bisa mencapai 700 bungkus, produksi 2 bulan itu bisa mencapai 1.400 bungkus. Harga keripik singkong Cihuy ini ditawarkan sebesar Rp10.000. Hasil penjualan selama 2 bulan yaitu Rp14 juta, di mana Rp10.000 dikali 1.400 total produksi 2 bulan. Total biaya operasional selama 2 bulan itu bisa mencapai Rp4.244.000 dikali 2, yaitu sekitar Rp8.488.000. Keuntungan tiap bulan yaitu Rp14 juta dikurangi Rp8.480.000 sama dengan Rp5.512.000. Yaitu ada
produksi. Yang pertama ini ada foto produknya, yang kedua itu lampiran bukti yang mengenai media sosial yaitu Instagram dan Shopee. Kesimpulan dari kegiatan kewirausahaan yang telah kami lakukan adalah bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini. Menawarkan dan menjual produk terhadap lingkungan sekitar kampus memiliki banyak manfaat untuk menjadi seorang wirausahawan yang handal dan sukses. Dan dapat kami simpulkan bahwa modal bukanlah segalanya dalam dunia usaha seperti ini. Jika ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti kita dapat melakukannya. Yang terpenting adalah kita lihat dan teliti peluang yang ada serta bagaimana hal yang penting seperti segmentasi, target, dan lain-lain.